Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melvi Fiona STPMP Angkatan 14 Kelompok 2 Latsar CPNS Lubuk Linggau. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar dari CPNS atau PNS dengan Coach Ade Wenita Tresia STPMA. Dalam video ini kita akan membahas tentang berorientasi pada layanan dan akuntabel. Ngomong-ngomong tentang berorientasi pada layanan, itu kita akan membahas tentang tujuan dari layanan itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk memahami atau menjelaskan pelayanan publik secara konsep ataupun teorinya. Selanjutnya memahami dan menjelaskan panduan kode etik. Jadi kita PNS itu punya kode etik. Selanjutnya mengaktualisasikan nilai berorientasi itu dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya menganalisa kasus layanan publik yang ada. Selanjutnya asas dari pelayanan. Terdapat dalam Undang-Undang Pasal 14 tentang kepentingan umum. Contohnya pemilihan umum itu kan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kepastian hukum. Contohnya hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan itu sudah tercantum dalam pasal-pasal KUHP. Itu yang harus dipatuhi. Selanjutnya kebersamaan hak. Jadi kita rakyat Indonesia itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Kita juga contohnya saja kita dalam mendaftar CPNS, kita tuh bisa semua mendaftar dengan syarat kualifikasi pendidikannya sama. Selanjutnya seimbang antara hak dan kewajiban. Contoh di sini kita sebagai ASN itu wajib melakukan pendidikan, pengabdian, penelitian, dan untuk itu kita berhak menerima gaji kita. Selanjutnya keprofesionalan kita dalam CPNS, kita tuh harus profesional dalam melaksanakan tugas kita. Selanjutnya kita berpartisipasi, kita ikut serta dalam pelayanan. Contohnya saja kita dalam melayani mahasiswa ataupun masyarakat. Selanjutnya kesamaan perlakuan, artinya tidak ada diskriminasi antara si A sama si B atau si mahasiswa A dengan mahasiswa B atau orang yang sukunya A dengan orang yang suku B, orang yang berbudaya A dengan yang berbudaya B, tidak ada. Selanjutnya keterbukaan, contohnya kita melakukan penilaian terhadap mahasiswa secara terbuka tanpa disembunyikan. Contohnya sebelum kita masuk perkuliahan kita telah menentukan bobot-bobot dari perkuliahan itu sendiri, atau nanti bisa juga dengan hasil ujiannya kita kembalikan kepada mahasiswa. Selanjutnya akuntabel. Contoh dari akuntabel ini bertanggung jawab terhadap mata kuliah yang kita ampu dengan cara masuk ke kelas sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, atau kita dengan terus terang mengatur jadwal tersebut sampai jadwalnya pas. Selanjutnya fasilitas dan perlakuan khusus pada kelompok tertentu. Contohnya pada mahasiswa yang disabilitas, biasanya di beberapa kasus di sini ya sudah dibuat sedemikian rupa fasilitas untuk yang diprioritaskan kepada yang disabilitas ini. Contohnya lagi kalau akuntabilitas atau akuntabel ini menjelaskan tentang tanggung jawab kita atas kepercayaan yang sudah diberikan terhadap kita. Itu berkaitan tentang kode etik yang ada melekat pada diri ASN itu sendiri. Kalau berbicara tentang pengertian akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan sebagai pelayan publik. Dalam artian lain merupakan tanggung jawab kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai ASN. Contohnya kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa di kelas,
dan mempertanggungjawabkannya dengan hasil pembelajaran. Kalau di mahasiswa itu dengan nilai mahasiswanya. Sehingga akuntabilitas ini berfungsi untuk menyediakan kontrol terhadap nilai si mahasiswa, menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya saya di sini, saya tidak mengancam mahasiswa saya dengan nilai. Selanjutnya meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran.